Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kami mahasiswa Akademi Keperawatan Fatimah Parepare akan memberikan sedikit pengetahuan kepada teman-teman sekalian mengenai konsep keperawatan gerontik terkhusus model konseptual adaptasi Roy. Sebelum kita memasuki materi, ada baiknya saya akan memperkenalkan dosen pengampu dari mata kuliah keperawatan gerontik Akademi Keperawatan Fatimah Parepare. Bernama Baharia Escape Nurse. Tempat tanggal lahir Parepare 13 Agustus 1988. Beragama Islam. Alamat Jalan Haji Agus Salim nomor 83. Riwayat pendidikan SD Negeri 24 Parepare, SMP Negeri 3 Parepare, SMA Negeri 3 Parepare. D1 jurusan Programmer Atemik 2006 Profesional Parepare. D3 Akper Fatimah Parepare 2007 sampai dengan 2010. S1 Profesi Nurse Tikes Nani Hasanuddin Makassar 2016 sampai dengan 2019. S2 Magister Ilmu Keperawatan Departemen Medikal Bedah Fakultas Keperawatan di Unhas 2019 ongoing. Pengalaman kerja caregiver di Exantei Eldrey Hospital New Taipei City, Taiwan 2011 sampai dengan 2015. Staf kependidikan di Akper Fatimah dari 2015 sampai dengan. Setelah pengenalan biodata singkat dari dosen pengampu, selanjutnya kita lanjut ke pengenalan pemateri. Pemateri pertama dibawakan oleh Levina dengan NIM 191701. Pemateri kedua dibawakan oleh Mutmainah dengan NIM 191707. Pemateri ketiga Ismi Aulia Masudi dengan NIM 196908. Saya sendiri Nurul Ramadhani Belman dengan NIM 191712 selaku moderator. Untuk mempersingkat waktu, kita lanjut ke bagian pembahasan presentasi. Pembahasan pertama yaitu model adaptasi Roy, pembahasan kedua mengenai sistem dalam model adaptasi Roy, dan pembahasan ketiga yaitu kesimpulan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, materi pertama mengenai model adaptasi Roy akan dibawakan oleh pemateri pertama kita yaitu Levina. Model adaptasi Roy. Model keperawatan adaptasi Roy adalah model yang memandang manusia sebagai suatu sistem adaptasi mulai dari tingkatan individu itu sendiri sampai ke adaptasi dengan lingkungan. Teori ini menjelaskan proses keperawatan yang bertujuan membantu seseorang untuk beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan fisiologis, konsep diri, fungsi peran, dan hubungan interdependensi secara sehat sakit. Marier Tormeri 1994 dan Rofico 2014. Model adaptasi Roy hadir sebagai desain bahwa respon perilaku dapat dihubungkan dengan cara tiga rangsangan vokal, konseptual, dan residual. Proses kontrol atau mekanisme coping dapat diakses melalui sistem regulator dan kognator untuk individu dan melalui stabilizer dan inovator subsistem untuk kelompok. Tanggapan adaptasi individu atau kelompok yang bertujuan untuk mempertahankan adaptasi individu dan perubahan lingkungan dan akhirnya meningkatkan kesehatan. Kemudian dinilai dalam 4 mode adaptasi: fisiologis, identitas, konsep diri, kelompok, fungsi peran, dan interdependensi. Terima kasih kepada pemateri pertama yaitu Levina. Kita lanjut kepada pemateri kedua yaitu Mutmainah. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu sistem dalam model adaptasi Roy. Terdapat 3
sistem, yaitu input atau stimulus. Roy mengidentifikasi bahwa input sebagai stimulus merupakan kesatuan informasi, bahan-bahan atau energi dari lingkungan yang dapat menimbulkan respon, di mana dibagi dalam 3 tingkatan, yaitu stimulus vokal, kontekstual, dan stimulus residual. Yang kedua itu proses kontrol atau mekanisme coping kontrol seseorang menurut Roy adalah bentuk mekanisme coping yang digunakan. Mekanisme kontrol ini dibagi atas regulator dan kognator yang merupakan subsistem, di mana subsistem ini dibagi menjadi 2, yaitu subsistem regulator, di mana regulator merupakan sebuah tipe dasar dari proses adaptif yang merespons secara otomatis melalui saraf, kimia, dan coping saluran endokrin. Yang kedua itu subsistem kognator. Stimulus untuk subsistem kognator dapat berupa eksternal maupun internal. Perilaku output dari regulator subsistem dapat menjadi stimulus umpan balik untuk kognator subsistem. Kognator kontrol proses berhubungan dengan fungsi otak dalam memproses informasi, penilaian, dan emosi. Yang ketiga itu efektor atau perilaku. Adaptasi Callista Roy adalah bagian dari proses internal dan bertindak sebagai efektor sistem. Perilaku dalam konsep ini di mana bertujuan untuk beradaptasi dengan rangsangan yang meliputi fungsi fisiologis, konsep diri, fungsi peran, dan interdependensi, di mana dibagi menjadi 5. Yang pertama itu fungsi fisiologis, melibatkan kebutuhan dasar tubuh dan cara beradaptasi. Ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Bastos pada tahun 2014, bahwa komponen sistem beradaptasi pada pasien PGK diantaranya oksigenasi, nutrisi, eliminasi, cairan, elektrolit, fungsi endokrin, aktivitas, tidur atau istirahat, perlindungan, dan indera atau sensori. Yang kedua itu konsep diri, mengacu pada keyakinan dan perasaan tentang diri sendiri. Bagaimana seseorang mengenal pola-pola interaksi sosial dalam berhubungan dengan orang lain. Yang ketiga, fungsi peran, yang dimana melibatkan perilaku berdasarkan posisi seseorang dalam masyarakat, merupakan proses penyesuaian yang berhubungan dengan bagaimana peran seseorang dalam mengenal pola-pola interaksi sosial dalam berhubungan dengan orang lain dalam situasi tertentu, tercermin pada peran primernya, sekunder, dan tersier. Yang keempat itu interdependence, saling menghargai, keseimbangan antara ketergantungan dan kemandirian dalam ketergantungan, merupakan kemampuan seseorang mengenal pola-pola tentang kasih sayang, cinta yang dilakukan melalui hubungan secara interpersonal pada tingkat individu maupun kelompok. Fokusnya adalah interaksi untuk saling memberi dan menerima cinta atau kasih sayang, perhatian menerima sesuatu. Interdependensi ini dapat dilihat dari keseimbangan antara 2 nilai ekstrim, yaitu memberi atau menerima. Masalah yang terjadi pada seseorang dengan penyakit kronis adalah isolasi sosial, sehingga kebanyakan terjadi perasaan sepi. Yang kelima itu output dari suatu sistem, ialah perilaku yang dapat diamati, diukur, atau secara subjektif dapat dilaporkan baik berasal dari dalam maupun dari luar. Perilaku ini merupakan umpan balik untuk sistem. Roy mengkategorikan output sistem sebagai respon yang adaptif atau respon yang infektif. Respon yang adaptif dapat meningkatkan integritas seseorang dan secara keseluruhan dapat terlihat bila seseorang tersebut mampu melaksanakan tujuannya,
yang berkenaan dengan kelangsungan hidupnya, perkembangan, reproduksi, dan keunggulan. Respon yang infektif adalah perilaku yang tidak mendukung tujuan tersebut. Terima kasih kepada Saudari Mutmaindah telah membawakan materi. Selanjutnya pemateri ketiga yaitu Ismi Aulia Masudi. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan dari materi yang kami bawakan yaitu model keperawatan adaptasi Roy adalah model yang memandang manusia sebagai suatu sistem adaptasi, mulai dari tingkatan individu itu sendiri sampai ke adaptasi dengan lingkungan. Teori ini menjelaskan proses keperawatan yang bertujuan membantu seseorang untuk beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan fisiologis, konsep diri, fungsi peran, dan hubungan interdependensi selama sehat sakit. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada pemateri terakhir. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Apabila dari teman-teman sekalian ada yang ingin ditanyakan atau yang kurang jelas, bisa langsung ke Gmail di samping atau Instagram dan Facebook yang sudah tertera di samping. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang telah mau meluangkan waktunya untuk mendengarkan dan mempelajari tentang keperawatan gerontik. Selama dalam proses presentasi, apabila ada kesalahan, kami mahasiswa Fatima Parepare memohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.